Menurut saya Bapak itu adalah, kalau kita tahu lagunya Umar Bakri, PNS Nyel, ya itu Bapak saya. Jadi beliau adalah salah satu guru yang menurut saya sangat lurus ya dari koridor bagaimana berprofesi, datang lebih awal dari yang lain dan pulang lebih akhir dari yang lain, murni sebagai akademisi. Itu salah satu yang membuat saya ya minimal sarjana lah sama kayak Bapak. Kalau di titik terendah sebagai manusia, saya merasa itu malah ada di titik tertingginya Sego Jamur waktu itu. Jadi ketika performa Sego Jamur lagi peaknya, lagi tertingginya di tahun 2016, disitulah ternyata Allah memberikan takdir yang indah, karena ternyata ada 2 rumah orang tua saya mau disita bank. Ada beberapa kru yang fraud juga, yang bawa lari uang juga. Saya Rizky Aris Yunianto, lahir di Mojokerto dari pasangan ayah saya sebagai guru dan ibu saya sebagai pedagang di pasar. Di keluarga pedagang, jadi terutama waktu kecil, karena saya tinggal di rumah kakek nenek dan rumah itu juga jadi satu dengan toko sembakonya. Jadi setiap hari ya tahu nih aktivitas kakek nenek berdagang di sana, bagaimana mereka menyiapkan bahan baku dan seterusnya. Kemudian setelah pagi, kemudian sekolah, pulang sekolah itu ke tokonya ibu. Di situ juga setiap hari ketemu bagaimana transaksional di pasar, bagaimana melihat orang-orang dengan semua aktivitasnya dan seterusnya. Nah, dari situ akhirnya semakin saya menjalani kehidupan sekolah, kemudian sampai kuliah di Surabaya, itu saya mikir kayaknya enak ya jadi pengusaha. Waktu itu mikirnya belum pengusaha, jadi pedagang yang punya waktu fleksibel. Jauh daripada itu, saya pribadi mungkin karena dari kecil udah bareng sama keluarga besar, saya mikir karena saya lahir di Mojokerto, saya punya impian ya kita tinggal di Mojokerto. Saya punya impian untuk tinggal di Mojokerto bersama keluarga. Dan apa profesi yang bisa mengcover itu ya udah merintis bisnis. Nah, saat di masa kuliah, saya dari ITS Teknik Elektro, ada program namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, dari situ ada bidang kewirausahaan. Saya sama tim bikin judul, waktu itu ketemu kuliner, olahan jamur, dan kita ajukan program PKMK, dan alhamdulillah ternyata lolos pendanaan. Dari situ, dari modal itu kita coba merealisasikan dari proposal yang udah kita ajukan untuk mewujudkan produknya. Ternyata responnya bagus. Dari reviewer bagus, dari customer bagus. Kemudian salah satu reviewer juga bilang, kenapa ini nggak dilanjutkan aja. Dari situ akhirnya kita menambah semangat lagi. Nah, karena modal PKM waktu itu juga terbatas, akhirnya kita ikut lagi di kompetisi dan event-event selanjutnya. Dan alhamdulillah ternyata menang nih. Nah, dari situ modal itu bergulir, kemudian kita olah dan alhamdulillah akhirnya jadilah bisnis Sego Jamur sekarang ini. Awal yang kita lakukan setelah proposal itu disetujui, itu juga kita bingung sebenarnya. Saya teknik elektro, kemudian partner saya teknik fisika dan lingkungan. Kemudian tapi disuruh bikin produk kuliner. Yang kita lakukan ya kita riset produk sampai ketemu, dan itu nggak langsung ketemu juga. Jadi produknya itu trial error, kemudian kita tes pasarkan dan alhamdulillah itu diterima bagus. Kemudian kita coba berani untuk buka satu outlet.
Nah, dari 1 outlet itu berjalan bagus 2 outlet sampai ke 4 outlet, karena program yang kita dapat selanjutnya itu di program mahasiswa wirausaha itu cukup untuk bikin 4 outlet. Nah, dari 4 outlet itu kita evaluasi, kemudian kita coba analisis juga sebelum kita buka yang ke selanjutnya itu, kita coba benar-benar 4 outlet itu jadi pilot project-nya, kira-kira seperti itu. Hambatan waktu merintis bisnis yang pertama ya karena saya sama tim itu masih mahasiswa. Jadi bagaimana mengatur waktu, mengelola waktunya juga, bagaimana membagi kapan kita fokus di kuliahnya, kapan kita menyelesaikan bisnisnya. Kemudian masalah selanjutnya, karena Sego Jamur ini bergantung sama suplai jamurnya, dan ternyata karakteristiknya jamur ini unik nih. Ada beberapa bulan itu mereka kayak musim paceklik ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita sempat tidak ada suplai jamur tiram, karena waktu itu kita fokusnya ke jamur tiram, sampai beberapa customer juga bilang, kalau nggak ada jamur ganti tempe aja mas, jadi sego tempe gitu. Jadi itu yang salah satu yang membuat kita terus akhirnya, nggak bisa nih kalau bergantung ke jamur tiram aja. Itu juga akhirnya dari permasalahan itu juga kita punya inovasi di jamur kuping gitu. Kemudian problem selanjutnya mungkin berkutat di kru ya, jadi keluar masuk kru, ada beberapa kru yang fraud juga, yang bawa lari uang juga, kira-kira seperti itu. Tapi itu juga membuka kita untuk harusnya sistemnya bisa lebih baik nih. Bagaimana kru itu tetap tetap patuh kepada SOP kita, mereka bagaimana peredaran uangnya itu bisa terlacak sehingga tidak sampai ada kebocoran yang seperti yang sudah dilakukan. Bicara tentang titik terendah, akan ada banyak cerita tentang bagaimana titik terendah saya sebagai owner Sego Jamur dan juga titik terendah sebagai manusia mungkin ya. Kalau di usaha, titik terendahnya itu adalah satu kejadian yang mungkin banyak orang tidak mengira, yaitu pandemi COVID, di mana yang paling kita rasakan adalah karena outlet-outlet kita itu juga mayoritas waktu itu ya, tahun 2019-2020 itu banyak di kampus sama sekolah, dan ternyata kebijakan negara adalah meliburkan kampus sama sekolah, sehingga terasa sekali outlet kita yang awalnya sekitar 78 itu tinggal 12. Jadi itu benar-benar titik terendah usaha, bagaimana kita tetap survive tanpa kita harus memberhentikan karyawan. Kita ngobrol dengan mereka, ternyata mereka juga ini sesuatu yang luar biasa waktu itu, karena mereka memilih untuk tetap fight sama kita. Kalau di titik terendah sebagai manusia, saya merasa itu malah ada di titik tertingginya Sego Jamur waktu itu. Jadi ketika performa Sego Jamur lagi peaknya, lagi tertingginya di tahun 2016, disitulah ternyata Allah memberikan takdir yang indah, karena ternyata ada 2 rumah orang tua saya dan orang mertua itu ternyata mau disita bank. Nah, disitulah dengan titik tertingginya Sego Jamur itu sangat bisa membantu saya untuk recovering finansial, bagaimana saya menyelesaikan masalah, dan alhamdulillah semuanya selamat, kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada yang bilang, yuk kita berjuang biar nggak jadi sandwich generation dan sebagainya, maka bisa cerita sama saya bagaimana saya pribadi menjalankan itu, dan itu menjadi suatu anugerah menurut saya, karena dengan kita menyelesaikan masalah itu ternyata banyak sekali yang merasakan manfaatnya, dan itu balik lagi ke performa usaha. Jadi ketika usaha lagi di titik tertingginya, ternyata bisa jadi ownernya itu ada di titik terendahnya, dan itu bisa berkolaborasi untuk covering itu semua. Di semua problem, titik terendah dan apapun itu, sebenarnya ini adalah bagaimana cara kita untuk berdamai dengan keadaan, atau seni penerimaan takdir jadinya. Jadi ketika kita ada di titik yang mungkin kita tidak memprediksi itu,
tapi semua itu juga udah kehendaknya, kira-kira seperti itu. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya kita tetap husnudon, kita tetap ikhtiar maksimal. Namun ketika ada di titik-titik tertentu, ya udah, itu udah di luar kendalinya kita, kira-kira seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah ini yang cerita tentang usaha tadi, yang setelah pandemi semua aset kita jual dan kita bisa survive menjalaninya, alhamdulillah ketika kita kembali untuk buka outlet lagi, kampus sekolah mulai buka, kemudian kita malah menemukan strategi lagi, ya udah kita perbanyak di mall-mall, kita perbanyak di pusat-pusat perbelanjaan dengan harapan tidak ada lockdown lagi, tidak ada pembatasan lagi, kira-kira seperti itu. Dan itu balik lagi ke seni penerimaan takdir. Jadi apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di titik yang kita udah merencanakan, karena tadi kan saya cerita titik terendah saya itu malah di bisnis waktu tinggi-tingginya, dan titik terendah bisnis itu di saat waktu saya siap-siapnya. Jadi yuk husnudon, harus tetap husnudon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nek iya masuk gao, kalau Gusti Allah wis ngersakno iya, ya enggak bakal enggak. Di bisnis kuliner ini memang salah satu bisnis yang mungkin orang melihat mudah, tapi kompetitornya banyak. Jadi ya kita harus pinter-pinter menjaga kualitas produk. Jadi kualitas produk terjaga, quality control terjaga, dan juga ini yang seru sih. Jadi bagaimana menjaga karyawan kita, pegawai kita untuk taat SOP. Nah, karena balik lagi, untuk menjaga kualitas itu mereka juga harus patuh nih kepada SOP-nya, SOP terutama SOP operasional, bagaimana mereka memanage bahan baku sampai bahan jadinya. Nah, salah satu kita bisa memperkuat tim kita, menjaga mereka dalam satu komando itu, ya kita sering mengadakan kita visitasi, kemudian ada validasi stok di sana, kemudian memanggil mereka ke kantor untuk melakukan evaluasi dan juga upgrading penjagaan kualitas tadi, kemudian bagaimana mereka memanajemen stok, dan juga dari sisi owner juga, dari kami juga, karena saya bukan owner satu-satunya, kita ada 2 owner aktif di sini. Itu adalah bagaimana kita menambah skill kita sendiri sebagai owner, bagaimana kita menambah leadership kita, bagaimana kita menambah skill teamwork kita, manajerial kita, sehingga apa yang kita inginkan secara pribadi bisa sampai ke tim kita, dan itu sama-sama untuk memajukan perusahaan ini.